Kekuatan intelektual. Di era revolusi industri 4.0, tantangan terbesar bangsa Indonesia bukan kekurangan teknologi, tetapi kekurangan manusia yang berani berpikir berbeda, jujur dalam tekanan, dan kreatif dalam keterbatasan. Akhir-akhir ini, kita sering bicara tentang sumber daya manusia unggul, sumber daya manusia berdaya saing, sumber daya manusia kreatif. Tapi jujur saja, cara kita membangun sumber daya manusia masih cara lama. Masih fokus pada ijazah, masih sibuk administrasi, masih takut gagal, dan terlalu jarang memberi ruang untuk berpikir. Padahal, revolusi industri 4.0 tidak menunggu kita siap. Kalau sumber daya manusia Indonesia tidak berubah cara berpikirnya, maka bonus demografi bisa berubah jadi beban demografi. Karakter itu tidak lahir dari ceramah, tapi dari ujian nyata di lapangan. Maka izinkan saya, Profesor Elizabeth Siahaan, menyampaikan beberapa saran teknis dan operasional yang benar-benar baru dan belum pernah dilakukan secara teknis oleh pemerintah dalam membangun sumber daya manusia kreatif, unggul, berkarakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Saran teknis yang pertama, pemerintah sebaiknya membentuk National Creative Failure Lab, NCFL. Artinya negara memberi izin untuk gagal secara terhormat. Selama ini di Indonesia kegagalan itu dihukum, disembunyikan, kegagalan itu dianggap aib. Padahal kreativitas itu lahir dari trial and error. Saran kepada negara agar perlu membentuk ruang resmi untuk belajar dari kegagalan nyata. Pertama, pemerintah membentuk unit khusus yang mengumpulkan kegagalan nyata, seperti program pemerintah yang tidak berjalan, UMKM yang bangkrut, startup yang gagal, kebijakan yang tidak berdampak. Bahkan bukan untuk menyalahkan, bukan untuk dipermalukan, tapi untuk dipelajari bersama, dianalisa mengapa gagal, dan belajar dari kegagalan. Kedua, setiap kegagalan itu sebaiknya dianalisa secara sederhana, tapi ilmiah. Selama ini kita menghukum kegagalan, menyembunyikan kegagalan, menilai orang hanya dari keberhasilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat ruang resmi untuk belajar dari kenyataan gagal. Bayangkan, bila kegagalan terbaik justru diberi insentif karena memberi pelajaran terbesar, maka sumber daya Indonesia kita akan berani mencoba, berani berpikir kreatif, dan tidak takut mengambil resiko. Contoh implementasi konkret, misalnya di kementerian, misalnya Kementerian Pan-RB. Setiap program reformasi birokrasi yang gagal itu wajib masuk National Creative Failure Lab. Tidak ada sanksi administrasi jika dilaporkan secara jujur. ASN diminta menyusun lesson learned dan solusi baru dari kegagalan tersebut. Dan kegagalan terbaik diberi poin kinerja tambahan. Di Kementerian Kemendikbud-Ristek, mahasiswa tidak hanya belajar dari sukses story, mata kuliah dan pelatihan berbasis kegagalan UMKM dan startup lokal. Tugas mahasiswa redesain solusi, bukan menghafal teori. Di Pemda, program pemerintah yang tidak efektif didokumentasikan secara terbuka, dijadikan bahan diskusi lintas OPD. Hasil analisis laboratorium NCFL digunakan untuk perbaikan RPJMD dan Renstra OPD. Inovasi itu tidak tumbuh dari ketakutan, tetapi dari sistem yang berani jujur dan mau belajar. Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah gagal, tetapi bangsa yang mau belajar dari kegagalannya. Saran teknis dan operasional kedua yang bisa dilakukan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang kreatif, unggul, dan berkarakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah jam kerja boleh diatur, dan jam berpikir juga harus. Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling sibuk, tapi bangsa yang paling berani berpikir. Realitas hari ini di Indonesia adalah ASN, guru, dosen, bahkan siswa
Bahkan mahasiswa sibuk tapi sering tidak produktif secara kreatif. Mereka sibuk buat laporan, melakukan kegiatan administrasi, sibuk rapat, sibuk menyelesaikan tugas, sibuk memenuhi kewajiban. Pertanyaannya, kapan mereka berpikir? Di era revolusi industri 4.0 ini, berpikir itu pekerjaan inti, bukan sampingan. Karena itu negara perlu menetapkan jam resmi untuk berpikir kreatif. Tanpa rapat, tanpa laporan, tanpa administrasi. Outputnya bukan kertas, tapi ide, prototipe, solusi kecil yang bisa diuji. Satu ide yang dijalankan lebih bernilai daripada laporan tebal yang disimpan di dalam laci. Contoh yang paling mudah yang bisa dilakukan pemerintah yaitu untuk ASN 2 jam per minggu tanpa rapat untuk memikirkan cara mempercepat layanan publik. Bagi guru dan dosen, waktu khusus untuk merancang metode belajar yang lebih relevan, bukan sekedar menyelesaikan administrasi. Bagi Pemda, 1 hari dalam sebulan tanpa agenda seremonial, fokus pada ide perbaikan pelayanan kepada warga. Tidak perlu anggaran besar, yang dibutuhkan hanya keberanian untuk mengubah kebiasaan. Ini adalah hal yang perlu kita ingat. Jika kita tidak menyediakan waktu untuk berpikir hari ini, kita akan menghabiskan waktu besok untuk memperbaiki kesalahan. Saran teknis dan operasional ketiga yang bisa dilakukan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia kreatif, unggul, dan berkarakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0 itu adalah bukan magang satu arah, tapi tukar peran sejajar. Inovasi lahir dari pengalaman yang berbeda, yang saling bertemu. Selama ini, ASN jarang paham dunia usaha. Akademisi jauh dari masalah yang terjadi di lapangan. Pejabat jauh dari realitas masyarakat. Oleh karena itu, ASN itu perlu turun ke UMKM. ASN itu perlu turun ke dunia industri. Dosen masuk desa dan dosen turun ke dunia industri. Pejabat masuk ke dunia startup. Praktisi masuk ke sekolah dan birokrasi. Bukan sebagai tamu kehormatan, tetapi mereka itu bekerja dari nol dan bertanggung jawab atas hasil. Di sini tidak ada atasan bawahan, semua belajar sebagai manusia yang setara. Semua pihak saling bertukar peran dan pengalaman, bukan hanya satu pihak yang belajar. Tidak ada atasan dan bawahan, tidak ada tamu kehormatan, semua pihak bekerja setara dan dari nol di dunia masing-masing. Cara pelaksanaannya, ASN ke UMKM, di mana ASN ikut menyusun strategi dan menghadapi pasar. Dosen dan guru ke desa dan ke dunia industri untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di desa dan dunia industri. Pejabat turun ke perusahaan startup, belajar kecepatan dan adaptasi. Praktisi ke sekolah dan birokrasi, menjadi bagian tim kerja. Bukan observasi, tapi ikut bertanggung jawab atas hasil. Contoh paling mudah, ASN tukar peran dengan UMKM selama 2-3 bulan. Dosen wajib bekerja di luar kampus secara periodik. Disnaker membentuk tim campuran ASN, pengusaha, dan praktisi. Tidak butuh anggaran besar, cukup regulasi dan kemauan. Saran teknis dan operasional keempat yang bisa dilakukan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia kreatif, unggul, dan berkarakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah karakter jangan dinilai dari ceramah. Tekanan tidak membentuk karakter, tapi tekanan hanya memperlihatkan karakter yang sebenarnya. Hari ini kita sering melihat orang pintar tapi tersandung kasus etika. Pejabat berpendidikan tinggi tapi menyalahgunakan wewenang. Sumber daya manusia kompeten tapi goyah saat diberi kekuasaan dan tekanan. Ini bukan karena mereka tidak tahu nilai moral,
tetapi karena mereka tidak pernah diuji dalam situasi nyata yang menekan. Karakter bukan tentang apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita lakukan saat tidak ada yang melihat. Itulah karakter. Kita sering bicara jujur, integritas, dan tanggung jawab, tapi nilainya masih lewat tes tertulis dan wawancara normatif. Padahal karakter tidak diuji saat nyaman, tapi saat tertekan. Maka karakter harus diuji lewat dilema etika. Di saat memilih jujur, tapi rugi, atau curang, tapi aman. Konflik kepentingan pribadi melawan kepentingan publik. Kritis digital, data bocor, hoak, tekanan publik, keputusan sulit, cepat tapi beresiko, atau aman tapi merugikan orang lain. Tidak ada jawaban hafalan, yang dinilai adalah cara berpikir, sikap, dan keberanian mengambil tanggung jawab. Dengan cara ini kita tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang kuat secara moral, dan siapa yang hanya kuat di atas kertas. Tekanan tidak membentuk karakter, tekanan hanya memperlihatkan karakter yang sebenarnya. Contoh yang bisa langsung dilakukan pemerintah yaitu seleksi ASN dan pimpinan. Tambahkan simulasi etika, bukan hanya tes pengetahuan. Pada saat pelatihan kepemimpinan, peserta diuji lewat skenario krisis, bukan presentase normatif. Pada saat mahasiswa dan calon pemimpin muda dalam proses seleksi dibiasakan untuk mengambil keputusan sulit, bukan sekedar menjawab soal. Tidak butuh teknologi mahal, yang dibutuhkan adalah keberanian mengubah cara menilai manusia. Orang berkarakter bukan yang paling fasih bicara nilai, tetapi yang tetap jujur saat berada di bawah tekanan. Jika kita ingin sumber daya manusia Indonesia berintegritas, berani, dan bisa dipercaya, maka berhentilah hanya mengajarkan karakter lewat ceramah. Mulailah menguji karakter lewat situasi nyata. Karena masa depan bangsa tidak ditentukan oleh orang yang paling pintar, tapi orang yang tetap benar saat berada di posisi yang sulit. Saran teknis dan operasional kelima yang bisa dilakukan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia kreatif, unggul, dan berkarakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah ide rakyat jangan berhenti di lomba. Bangsa kita tidak kekurangan ide, yang kurang itu adalah keberanian untuk mencoba ide rakyat. Setiap tahun ada banyak lomba, ada banyak kompetisi inovasi, dan call for proposal. Idenya bagus, kreatif, dan relevan. Tapi setelah lomba selesai, apa yang terjadi? Sebagian besar ide kalah karena birokrasi, mati di seminar, atau berhenti di proposal. Yang diuji hanya idenya, bukan keberanian untuk mencobanya. Oleh karena itu, usulan saya, jalur cepat ide itu arahkan ke kebijakan kecil. Ide rakyat tidak boleh berhenti di lomba. Pemerintah perlu membuat jalur cepat yang sederhana dan aman. Alurnya jelas, ide diberikan, dipancing, kemudian ide itu diuji, dicoba, diperbaiki. Itulah yang menjadi kebijakan kecil. Bukan kebijakan besar, tapi percobaan kecil yang nyata di lapangan. Bagaimana caranya? Ide diajukan oleh masyarakat, oleh warga, oleh mahasiswa, oleh ASN, oleh UMKM, dan komunitas. Tidak harus sempurna, yang penting ide itu mampu menjawab masalah nyata. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu diuji. Diuji terbatas. Bukan di satu desa, satu sekolah, atau satu unit layanan. Ide itu dicoba selama 1-3 bulan sampai 3 bulan dengan anggaran kecil dan indikator penilaian yang sederhana. Yang keempat, ide itu diperbaiki bersama. Jadi ide itu diperbaiki bersama. Kalau ada masalah tidak dihukum tapi dievaluasi. Yang kelima, diadopsi secara bertahap ide tersebut. Jika berhasil, dijadikan kebijakan kecil dan direplikasi. Kalau gagal total, tetap dicatat sebagai pembelajaran, bukan kesalahan pribadi. Kenapa ini penting? Karena cara ini melatih sumber daya manusia Indonesia berani berpikir, melatih sumber daya manusia Indonesia berani mencoba,
melatih sumber daya manusia Indonesia bertanggung jawab dan membangun karakter jujur dan solutif. Ini jauh lebih mendidik daripada lomba ide tanpa tindak lanjut. Teknologi bisa dibeli, sistem bisa ditiru, tetapi karakter dan kreativitas manusia harus dibangun. Jika pemerintah ingin sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing, maka jangan hanya mengumpulkan ide, tetapi beri ruang aman untuk mencoba ide tersebut. Karena bangsa tidak dibangun oleh ide yang sempurna, tetapi ada ide yang berani diuji dan diperbaiki. Saran teknis operasional yang keenam yang bisa dilakukan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia kreatif, unggul, dan berkarakter dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah tiap orang harus punya jejak inovasi. Ijazah menunjukkan kita pernah belajar, tetapi inovasi menunjukkan apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Kita terlalu memuja IPK, gelar, sertifikat, padahal yang paling penting adalah jejak inovasi hidup. Setiap orang tidak lagi dinilai hanya dari ijazah, tetapi dari jejak inovasi hidupnya. Ide apa yang pernah dibuat, solusi apa yang pernah dicoba, kontribusi apa yang pernah diberikan. Tidak harus sukses belajar, yang penting pernah mencoba dan belajar. Kalau ini yang dinilai, sumber daya manusia akan terus berbuat, berani mencoba, dan berhenti sekedar menunggu perintah. Nilai seseorang tidak diukur dari seberapa tinggi gelarnya, tetapi dari seberapa sering ia mencoba memberi solusi sehingga berdampak. Bagaimana cara mengukur jejak inovasi? Yang pertama, pemerintah bisa melakukan langkah membuat portofolio. Bagaimana cara mengukur jejak inovasi? Pemerintah bisa melakukan langkah sederhana berikut ini. Membuat portofolio inovasi individu. Setiap ASN, mahasiswa, atau peserta pelatihan mencatat ide, melakukan percobaan terhadap ide tersebut, melakukan kegiatan sosial atau inovasi kecil yang pernah dilakukan. Yang kedua, menilai proses bukan hanya hasil. Ide yang gagal tetap dihargai selama ada pembelajaran dan perbaikan. Yang ketiga, mengaitkan jejak inovasi dengan kesempatan. Seleksi ASN, promosi jabatan, beasiswa, bantuan UMKM tidak hanya melihat ijazah, tapi juga rekam jejak kontribusi nyata. Oleh karena itu, orang tidak lagi belajar hanya untuk lulus, tetapi tetap belajar untuk memberi dampak. Bangsa maju bukan bangsa dengan tumpukan gelar, tapi bangsa dengan manusia yang terus mencoba dan berkontribusi. Kalau kita terus menilai manusia dari kertas, jangan heran kalau hasilnya juga kaku dan kering. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan adalah sistem yang memanusiakan kepintaran. Revolusi industri 4.0 tidak menuntut manusia yang paling pintar, tetapi manusia yang mau belajar, berani berubah, dan kuat secara karakter. Mari mulai dari hal-hal yang sederhana. Beri ruang berpikir, beri izin gagal, tukar peran secara sejajar, uji karakter secara nyata, dan hargai ide sekecil apapun. Masa depan bangsa Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi, tetapi kualitas sumber daya manusianya. Diskusi kita ini semoga memberi perspektif dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Saya Profesor Dr. Elizabeth Sian, SEMEC. Sampai bertemu kembali di topik-topik menarik selanjutnya. Terima kasih atas perhatian, saudara.